sabitul barinyam bargodi masyadi maidiyo nabrajodayade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ayyil azim. Amin. Salam namo budaya, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah, kali ini saya kedatangan seorang ahli filsafat Jawa dan sastra-sastra Jawa yang di dalamnya terkandung sekali banyak makna, yaitu beliaunya salah satu sesepuh di dalam bagus yang terhadir. Kali ini pemirsa sahabat Tapak Misteri, tentunya bersama saya GPBWS tentunya akan mengupas tuntas terkait Cakra Panggilingan di tahun 2023. Tentunya ikuti terus apa yang menjadi perbincangan kami pada malam hari ini, dan tentunya jangan pernah melewatkan dari link terbaru kami. Tentunya untuk para sahabatku semua yang belum klik tombol subscribe, tekan tombol subscribe, jangan lupa lonceng dan juga komen serta like dan juga share yang banyak. Mudah-mudahan kali ini ada suatu manfaat yang khusus bisa Anda ambil untuk kedepannya lebih baik. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Ini Rahayu. ya lama sekali Mas Dalang ya nggak jumpa ya. Iya. Lama sekali nggak jumpa, dan ini adalah salah satu berkah indah buat saya jenengan hadir nanggonane Yanton dengan Tasih Timur. Wah, kehormatan sekali ini. Ukuran saya timur itu bukan umur. Tua bukan umur. Oh begitu. Iya. Jadi itu pamudi. Pamudi dalam konsepnya itu ilmu. Mulai ukurannya ini ku misalnya tua nom di umur lah. Kalau itu lingkup aja. Pemirsa, begitulah canda tawa beliau dengan khasnya yang tidak pernah saya lupakan terkait canda tawa beliau ketika bertemu dengan kerabat, bertemu dengan saudara, bertemu dengan para pelaku budaya yang ada di Nusantara ini. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani. Amin, amin, amin. Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, pecinta link channel kami di Tapak Misteri, tentunya kali ini kami akan berbincang lebih dalam keterkaitan apa yang menjadi fenomena di tahun 2023 sesuai putaran dari Cakra Panggilingan. Apakah itu Cakra Panggilingan? Mari kita tanyakan. Ki Dalang, Ya. menarik sekali pada malam hari ini, cuaca yang sangat cerah. Ya. Terkadang itu banyak sekali para masyarakat awam dan juga para pelaku-pelaku budaya itu bisa mengucapkan seringkali cokro panggilingan, akan tetapi nggak memahami apa itu Cakra Panggilingan. Mungkin untuk pemirsa yang ada di sana, di pecinta link channelnya YouTube Tapak Misteri, mungkin di sini Ki Bagus bisa memberikan ulasan terkait atau pemaparan terkait Cakra Panggilingan. Oh ya, terima kasih. Kalau kita tengok daripada kalimat itu woro kaitannya temburunya. Cokro itu lah ibaratnya bundar. Giling itu muter. Jadi barang sing bundar yang muter. Jadi artinya ya sesuai dengan kodratnya. Ibaratnya barang sing cokro itu berputar pada poros. Yang jelas poros itu artinya ya alamnya. Nah, makanya kalau misalkan dengan kaitan tahun 2023 cokro manggilingannya berputar, ya kita mau tengok kalau dimulai putarnya tahun kapan, nanti berakhirnya tahun kapan. Apakah 2023 ini sudah memulai dengan, kalau ini dikatakan sudah, apa tanda-tandanya? Kalau belum, terus kapan? Itu yang bisa kita tengok. Makanya contoh, dulu ada, oh ini
cokro manggilingannya satrio pinggir dicari-cari. Kalau misalkan kalau kita konsep satrio ini bukan sosok, satrio itu jiwa. Oh, jiwa. Bukan misalkan ada suatu tokoh, oh ini satrio pinggir, ini satrio pinggir, oh ini Radon. Bukan konsep orang, ini konsepnya konsep ajaran. Kapribaden ajaran satrio itu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tapi konsepnya kalau masyarakat nanti dengan era tahun 2023 yang katanya era milenial, era keterbukaan, era apapun, masih tidak terlekat dengan konsep sepi ing pamrih atau rame ing gawe, dalam pengertian menyampaikan ke ibaratnya itu menyampaikan kehendaknya tapi melakukan kewajibannya. Nah, sehingga sinkron atau tidak itu ya, makanya manusia itu sebenarnya kalau berbuat apapun ini profesi atau fungsi, pekerjaan apa kewajiban. Kalau pekerjaan bisa kita hitung dari limit, seseorang bekerja dengan aturannya, gaji sekian, kita ini pekerjaan profesi. Nah, tapi kalau itu kewajiban dalam tanda kutip, kalau dalam bahasa kaidah Jawa namanya dharma, kita sekarang hidup di dalam dunia itu kersane Gusti pripun dharmanya kayak apa, dicetakne ning alam dunia iki jane arep kon ngopo. Nah, makanya dalam konsep agama yang mungkin Gus Putra pernah dengar, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali berbakti kepadaku, kata Tuhan. Artinya tidak melihat Tuhan, tidak melihat profesi atau pekerjaan kita, tidak melihat, tapi fungsi kita sebagai orang yang diciptakan atau hamba yang diciptakan sebagai makhluk. Ya, makhluk itu sebenarnya kita diciptakan di dunia untuk apa? Nah, sama dengan era tahun. Misalkan kita membacanya dari tahun berapa sih? Nah, kalau sekarang misalkan kalau dalam tanda kutip dimulai dari proklamasi atau dimulai dari tahun berapa, kita memulai cokro. Tapi yang silang waktu itu adalah berputar sesuai dengan poros. Seandainya kita bisa berbicara, kalau ini jari ini berupa cakra yang beredar, ini diputar ke kiri, dia akan memutar ke kanan secara sempurna. Itu ya. Iya. Harusnya malah berbalik. Ya berbalik. Karena apa? Jadi kalau kita memutar ke kiri, sekaligus yang diputar itu memutar ke kanan. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2023, ini adalah efek daripada berjalannya tahun 2022. Iya no. Jadi hari besok ini kan kaitannya dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, berarti tahun 2023 apa yang kita kerjakan di tahun 2022, ya hasilnya di tahun 2023. Jadi yang dimaksud cokro itu berputar. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada gejolak dan tidak ada apapun, berarti cokronya tidak berputar, kita rugi. Tidak berfungsi. Makanya manusia harus jeli, satu, menggunakan waktu atau cokro yang berputar tadi. Jadi ya hari esok itu harus lebih baik daripada hari sekarang gitu. Itu baru cokro berputar. Tapi kalau orang ngomong itu cokro manggiling atau sudah berputar nggak cokro Anda sendiri? Iya no. Kita ibaratnya itu kita itu beradaptasi atau introspeksi pada diri. Di tahun 2023 ini sebenarnya apa sih yang sudah bisa kita perencanakan perbuat? Artinya ditutup kemarin tahun 2012, kalau mungkin ada ya namanya nihilnya, kita harus bisa menambah. Sekarang bukti gini Gus, kalau seseorang itu misalnya punya nihil 2, di 0 garis vertikal, horizontal ada nihil 2, untuk mencapai plus 2 bukan 2 Gus, 4. Ada lipatan kan? Ini negatif 2 artinya negatif 1, terus 0 baru 1, 2, berarti harus lipat. Harus ada kelipatan. Kalau ada kelipatan, itu berarti cokro sudah berputar pada poros. Kalau enggak ya kita rugi. Makanya pengertian cokro manggilingan itu adalah putaran siklus yang berputar pada poros. Nah, ditandai dengan tanda-tandanya, yaitu karena kita hidup tidak lepas dari alam, karena kita terbuat dari
alam juga. Ya, tanda-tanda alam itulah yang kadang-kadang dibaca atau dinikmati. Dalam bahasa Jawa, melihat, mencium, merasa. Nah, nyawang, gondong, ngerasa. Nah, sawangannya di mana? Gondongnya ya ambune kayak apa lah. Pengerasa kita kayak mana? Nah, mudah-mudahan itu tadi sesuai dengan pertanyaan penjenengan cokro begitu. Ya, cokro kita mau dibawa saja tentang alam seikinya berkaitan dengan bawono jagat. Nah, kita lihat dengan konsep negara, bisa konsep kabupaten, bisa konsep provinsi yang ada dalam lingkup di sekitar kita. Apa sih yang bisa kita lihat dengan tanda-tanda alam atau tanda-tanda zaman? Karena orang itu kadang-kadang bisa melakukan apapun harus tahu tanda-tanda. Sama dengan seorang rumus apapun itu melakukan percobaan atau tanda-tanda. Jadi orang berjalan dulu menemukan rumus sehingga ditulis dalam rumus itu. Orang Jawa juga gitu. Dari tanda-tanda alam, tanda-tanda yang bisa dilihat, akhirnya digetok dalam pengertian ilmu. Makanya laku dulu menciptakan ilmu atau ilmu nanti sambungkan dengan laku. Itu sekilas pandangan. Ini luar biasa pemirsa. Semakin ada titik terang. Apa itu cakra panggilingan? Ternyata cakra panggilingan itu adalah proses di mana di dalam perjalanan suatu hidup kita meniti masa kedepannya. Nah, mohon maaf, Gidelang Bagus. Kalau dari cakra panggilingan itu tadi dalam porosnya itu ada titik tengahnya. Titik tengahnya itu adalah salah satu siklus kehidupan manusia. Lalu apakah ada kaitannya dengan antara cakra panggilingan, dengan sisi magis atau goib? Kita berbicara tentang konsep goib sama ya. Kalau kita masuk ke ranah itu, kita membicarakan tentang konsep metafisika. Metafisika itu hasil daripada kekuatan fisika. Ya, Pikiran. Indra keenam. Ini adalah kekuatan bagaimana memfungsikan indra kelima. Nah, kalau kita berbicara tentang goibnya atau kita berbicara dengan magisnya, nah, tidak mungkin kita hidup di dunia ini sudah goib. Jadi kalau orang goib itu dianggap goib itu dianggap barang yang tidak ada gitu. Orang kadang-kadang terjebak. Tidak tahu itu bukan berarti tidak ada. Nah, saya khawatir kalau orang berbicara garo ini bukan berarti tidak ada. Nah, makanya kadang-kadang ketidakadaan menjadi ada, itulah yang kadang-kadang disimbolkan dengan goib. Padahal batas keterbatasan kita yang memang tidak tahu. Ada batasan. Ada pada tidak tahu, begitu muncul tahu dianggapnya goib. Nah, itulah kadang-kadang sikap kayak begitu kalau tidak dijelaskan untuk kalangan muda, saya khawatir kalangan muda tidak tertarik dengan konsep goib. Bagus. Artinya HP yang video call bisa dinikmati, misalkan Gus nelpon di posisi di rumah, bisa menikmati di Amerika dengan detail yang sama. Itu kalau kita konsep begitu ya bisa goib, karena kita bisa melihat dengan alat begitu goib. Naik sepeda rodanya 2 dengan roda itu kok bisa lancar, ini sudah goib kan? Buktinya latihannya goib ya jatuh juga kan? Nah, contoh kita memang goib sekali itu. Jadi hal goib itu pengertiannya pokoknya hal yang tidak biasa dan kadang-kadang memunculkan ketidakbiasaannya itu kadang-kadang dianggap goib. Nah, kalau rezeki kadang-kadang dianggap kabujan. Padahal hasil proses. Kalau kita ibaratnya betul-betul serius ya akan terjadi. Walaupun tidak secara langsung. Tidak secara langsung dalam pengertian angan-angan tadi. Jadi Tuhan itu kadang-kadang mengiyakan berapa jumlah angan-angan, juga kadang-kadang dengan Tuhan menunjukkan kekuasaannya, angan-angan mungkin
juga tidak sesuai dengan saya. Ini bisa saya kabulkan dengan tidak, itu urusan saya lah. Kalau pas berarti goib, dianggapnya karena pas dengan keanganan kita. Nah kalau enggak, kita harus ulang. Nah itulah kadang-kadang orang berdoa itu kan kalau sesuai dengan angannya. Nah Tuhan tidak begitu. Mintalah kepada aku, mintalah. Perkara nanti itu urusan enggak, itu urusan kali. Ya, orang kan jangan bilang kabul kalau sesuai. Ya, kalau tidak berarti dianggap tidak kabul. Padahal itu sudah kabul semua sebenarnya, bentuk ukuran proses. Proses tadi. Mohon maaf ya. Inilah sahabat, semakin menarik sekali perbincangan kami berdua. Tentunya ada salah satu proses-proses yang tidak diketahui oleh sesama makhluk ya. Karena kembali lagi, wallahu alam, kuasa semuanya adalah milik Allah, ketentuan itu adalah milik Allah, ya kan? Dari situlah bagaimana intinya kita dari pembicaraan ini nanti. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik aja. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, kita hindarkan pikiran-pikiran yang negatif. Lalu gini, di Jalan Bagus, Ya. kalau menurut jenengan di tahun 2023 ini siklus alam itu menurut panjenengan bagaimana? Apakah nantinya akan terjadi suatu hal? Mohon maaf ya, di sini mungkin agak sedikit mendalam. Jadi apakah nanti akan terjadi sesuatu hal yang sifatnya terjadi pada siklus manusia itu sendiri yang ada di muka bumi ini, ataukah memang akan terjadi situasi yang mengerikan di alam ini? Yang jelas kalau kita jawab dengan konsep itu sebenarnya seperti awal tadi. Tanda-tanda alam ini sebenarnya itu sudah menjadikan kalau kita bisa merenungkan. Ya. Contoh sekarang tidak jauh-jauh. Banyak kejadian-kejadian yang tidak diduga dalam konsep. Kalau dipikir secara hukum hitungan matematika secara profesional tidak pas, Tidak ketemu. Ya, buktinya ya banyak hal-hal yang berkaitan. Contoh, mohon maaf itu seorang pengamen gelandangan bisa dipanggil ke istana. Itu kan menurut kita kan sudah tidak masuk akal. Ada Tapi terjadi. Terus beberapa institusi, mohon maaf saya tidak menyinggung salah satu institusi, tidak, buktinya juga begitu. Jadi kejadiannya yang menurut akal kita tidak mungkin. Nah, di tahun-tahun dulu juga begitu, eranya 65, eranya 45, itu juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda zaman yang tidak masuk akal. Dalam konsep, nah ini kuasa Allah, kuasa Tuhan, ini urusan Tuhan. Jadi manusia cuma bisa merasakan atau bisa nyawang, kan, gondol dengan rosok. Nah, kita sebagai manusia itu harus hafal dengan tanda-tanda itu. Baik secara alam. Nah, makanya ada yang ditulis, ada yang bisa kita lihat. Dan ada yang tidak tertulis. Ada yang tidak tertulis. Artinya yang tidak tertulis itu bisa kita nikmati dari penglihatan kita, walaupun tidak ditulis. Contoh, hukum di masyarakat itu tidak tertulis, tapi kekuatannya melebihi hukum yang ditulis. Nah, contoh orang di masyarakat adalah itu tidak ada kadang-kadang hukum tertulis. Kalau sekarang kan banyak proses. Kalau dulu tidak tertulis. Itu kearifan lokal ada, tidak ditulis, tapi kekuatannya melebihi, apalagi kalau di daerah luar Jawa. Nah, sama tanda-tanda alam ini nanti bagi kita yang artinya berpikir, nah, kita harus berpikir, ini kok enak tengok lagi apa ya? Orang Jawa, khususnya orang Indonesia, apa dengan tanda-tanda itu? Karena kalau orang Jawa itu biasanya ilmu titen. Lah, ilmu panitan itu. Jadi, oh ini misalkan contoh dari jauh-jauh ya. Uang itu dari faktor kebiasaan. Allah bisa karena kebiasaan. Nah, karena orang Jawa itu sudah membiasakan. Bahkan sebenarnya bukan orang Jawa aja, Gus. Semua manusia di Amerika, saya pernah di Jepang, sama. Dia juga yang namanya faktor X. Ini kadang-kadang
faktor X itu artinya bilangan X itu kan bilangan yang tidak diduga. Betul. Nah, artinya kadang-kadang tidak bisa dihitung dengan rasional. Nah, kita juga begitulah. Dengan era yang keterbukaan ini, dengan informasi global dan gini, kita harus jeli mana yang kita sebagai tanda-tanda zaman, mana yang melalui rumor zaman. Nah, ada lagi yang kadang-kadang orang sekarang itu kelebihan muatan informasi zaman, Gus. Sehingga tidak, mohon maaf ya, ini kelebihan informasi zaman karena sehingga kita kadang-kadang tidak bisa memilih dan memilah. Sehingga ya karena ya saya tidak efek, bukan mengatakan efek, bukan. Teknologi itu ya artinya tergantung kitanya. Mau kita dipakai untuk apa yang namanya teknologi kan? Nah, monggo kita sebagai bangsa yang arif, bangsa yang penuh dengan kebijaksanaan, yang berbudaya, sikapilah dengan arif, dengan kebudayaan. Makanya kalau sudah kita ngomong budaya itu adalah angan-angan yang menciptakan keindahan. Jadi apapun yang namanya angan-angan yang menciptakan suatu keindahan itu adalah bentuk daripada keindahan budaya. Kita berbangga orang menjadi bangsa Indonesia. Wong Jawa itu jangan kita lihat dengan suku loh, Gus. Mohon maaf ya. Jawa itu bukan suku ya. Artinya kalau nek kula guyuran kali kanca-kanca itu Jawa itu bener. Mohon maaf. Jawani gitu lho. Mohon maaf Gus. Iya. Nah, itu apa yang dipaparkan oleh Ki Dalang Bagus terkait masalah siklus ke depan untuk kejadian alam yang sifatnya dari mitologi perekonomian dan intelektual. Lalu untuk kejadian alam yang sifatnya bencana ini apa sesuai tabline ati manah soal pikirannya panjenengan itu kalau yang sudah tergambar mungkin adalah isi. Alam itu sifatnya jujur. Ya. Seberapa kita berbuat dengan alam ya seberapa kita itu bisa menikmati alam. Nah, kita harus jujur dengan diri kita. Sejauh ini kita sudah berbuat apa sih dengan alam? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu, oh kita berbuat, contoh nggak jauh-jauh. Kalau hutan itu ditebang sampai gundul, apa yang terjadi dalam konsep itu? Ya. Itu tadi, otomatis longsor. Nah, itu otomatis. Hukumnya hukum imbal balik, nandur gundul, ngutang balik akhir ini ukur dan unsur karma. Ya. Jadi kalau kita sudah merasakan arif kepada alam, ya mudah-mudahan. Ya. Nah, yang saya khawatirkan begini, Gus. Ibarat kita itu digigit angkrang satu. Angkrang yang banyak itu ikat kita sogrok. Saya khawatir dari perilaku satu orang, dua orang atau satu institusi, dua institusi nanti kita menimpanya adalah ditimpa dengan bentuk yang sama. Tidak ubahnya seperti angkrang yang gigit satu, yang tidak ikut gigit jogrok. Kita kekhawatiran kita begitu. Yang berbuat itu cuma satu orang, dua orang, tiga orang. Nah itu kita kena imbas. Kebugopa aja itu jalan namanya. Orang makan nongkrongnya melok bulan mulute itu berarti kan gitu. Ya ini pemirsa sangat menarik sekali apa yang menjadi suatu perbincangan ini semakin menggelitik ya. Jadi dari kalimat tadi yang sudah disampaikan makanya menjadi suatu akar kembali yaitu budaya. Budaya ini sangat penting untuk kita lestarikan, budaya ini sangat penting untuk kita jaga dan untuk kita kembangkan. Jangan hanya estafet di tempat, ya, standby di tempat. Kita harus estafet, maaf ya, kita harus estafet berani mengembangkan apa yang menjadi siklus kebudayaan yang ada di wilayah kita, ya, karena itu adalah kearifan budaya lokal. Tentunya adakah perencanaan oleh panjenenganipun Ki Dalang Bagus untuk ikut berperan serta mengembangkan kurikulum budaya di wilayah-wilayah yang mungkin masih awam ya, karena sekarang kita tidak
malu lagi untuk menyampaikan bahwasanya sekarang itu budaya sering sekali disampaikan dan ditanggapi bahwasanya itu hal yang minus, syirik lah, togut lah, nah, seperti itu. Terkadang saya juga miris sekali mendengar hal-hal tanggapan seperti itu. Lalu kami sebagai para pelaku budaya itu sebetulnya juga sudah berusaha ya, tapi mengingat di dalam siklus kehidupan bermasyarakat itu pasti ada bertentangan. Nah, ini kalau menurut jenengan Ki Dalan Bagus, bagaimana cara yang paling efektif ya? Paling efektif untuk bisa melestarikan, mengembangkan sehingga tanpa harus ada ganjalan-ganjalan duri-duri seperti hal-hal yang sudah terjadi. Terima kasih. Kalau kita istilahnya dirujukkan kepada bagaimana kita berbuat, terus termasuk mendengar nanti tadi bertanya apa yang saya perbuat, ini konsepnya tidak bisa. Yang namanya budaya itu diartikan dalam konsep, oh ini ranahnya agama, oh ini ranahnya budaya. Ini sebenarnya itu kalau dalam istilah coba beda istilah. Ya. Nah, oh agama diatur dengan kitabnya, agama ibaratnya ada panuntun lakunya, contoh Nabi Sallallahu. Kebudayaan ini justru kompleks. Kebiasaan masyarakat tadi seperti yang saya sampaikan dengan tanda kearifan lokal. Nah, kalau kita mau ibaratnya mengembalikan dalam tanda kutip, ya kembali kepada masyarakat masing-masing. Sejauh ini kita sudah berbuat apa sih? Kalau bahasa agamanya ibak binafsi, dalam pengertian kita sudah berbuat apa? Contoh dari masyarakat yang paling kecil aja dari keluarga. Mana bisa kita bisa menciptakan negara yang besar tidak dimulai dari keluarga yang kecil? Artinya biasa di situ, sama tadi dengan Satrio. Satrio itu jiwa. Kalau kita bangsa Indonesia sudah kembali kepada sepi yang pamrih dengan kepribadian masing-masing, Indonesia akan kembali ke gejala kejayaan. Sama dengan budaya tadi. Apakah dari pribadi-pribadi masyarakat atau mulai dari desa, mulai dari kecamatan, dari kabupaten, mungkin bahkan negara dan lalu. Nah, cuma kadang-kadang nyuwun pangapunten, mohon maaf, orang yang di bawah itu yang dilihat di atas, Gus. Ya. Artinya banyu air itu dari atas mesti turunnya ke bawah. Ya. Orang kecil yang dilihat di atas. Buktinya contoh Pak Jokowi kemarin mainan gini, coba sama perhatikan. Ya. Anak kecil-kecil niru. Artinya apa? Ya. Ini orang kecil kadang-kadang meniru dari perilaku orang besar. Ya. Nah, makanya kita sebagai, mohon maaf, sebagai birokrasi, sebagai yang menjadi figur, center figur atau public figur, berhati-hatilah dengan konsep berbicara, berperilaku, apapun. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ditiru. Ya. Sama dengan di keluarga. Itu permainan yang lagi ngetren. Ini. Ya, ini. Artinya kan itu saya tidak melihat ini pesan moral apa atau tanda-tanda apa yang jelas. Perilaku seseorang yang di atas akan ditiru. Oke, pemirsa, ini sedikit menggelitik ya. Jadi dari pembicaraan ini sampai mengujung ke satu permainan yang saat ini lagi ngetren, yang bisa dikatakan lato-lato. Ya. Ini kalau menurut Ki Dalan Bagus sendiri, apa filosofi dari lato-lato yang apa itu? Pandangan itu monggo kita fair ya. Dalam pengertian yang namanya 1-2 orang satu akan berpendapat lain ya. Pendapatnya berdasarkan jumlah masyarakatnya. Ya silakan. Misalkan Anda berpendapat, oh ini begini, oh perbuatan. Tapi yang jelas ini tanda-tanda sudah. Saya tidak melihat fungsi atau saya tidak melihat bagaimana Anda mensikapi, bukan ya, karena ini kemajemukan ya, betul. Contoh Gus Putra mensikapi tanda-tanda ini berdasarkan analisa penjenengan, terus saya juga begitu. Nanti orang petani mengerti, oh berarti ini
mainan anak-anak di era dulu. Ya. Nah itu ya artinya awake dhewe dikon ngeling-eling nek awake dhewe iki ya wong bangsa yang luhur bisa juga. Terus tanda-tanda silakan Anda mengomentari tentang konsep istilah penemuan tanda-tanda. Saya tidak melihat, saya tidak harus mengerucutkan pada bentuk sikap tanda-tandanya, bukan tuh. Ya. Cuma ini adalah tanda-tanda, itu aja kalau saya. Iya itu aja. Mohon maaf, Bapak. Apakah dari permainan itu, ya, ini tanda-tanda akan terjadinya suatu gesekan atau benturan? Makanya kalau disikapi dari tanda kutip bentuknya mainan yang saling bertempur, mau nggak lah? Ini makanya saya tidak masuk kepada ranah sikap. Ya. Cuma yang jelas ini tanda. Oh, tanda ya. Sama pada waktu saya ditanya, Gus, ini kok gitu? Pada waktu maraknya jaranan. Ya. Wah, di mana ya namanya jaranan nggak bisa dibentuk. Betul. Kayak dengan maraknya musim durian katakan. Ya. Di saat pada waktu musim, siapa bisa membentuk musim durian? Ya. Nah, pada ini kan, saya juga begitu. Jaranan bisa diartikan ajaran, bisa dikejar. Saya tidak mengartikan bentuk tanda-tandanya, tapi yang jelas itu adalah tanda-tanda. Ya. Nah, sama dengan dulu mungkin Gus Putra di usia saya tidak tahu ada tanda-tanda nyanyian. Ya, gelas-gelas kaca. Ada nyanyian. Karena Indonesia kita karena tembung Gus ya. Nanti kalau sudah ditembangkan, sama dengan perilaku kalau sudah dilaku, ini akan menunjukkan itu. Apalagi ini kayaknya kan serempak tuh. Nah, kegiatan yang akan ada apa? Makanya kalau kegiatan yang sifatnya itu di luar konteks faktor ini kok tidak kemarin. Wong permainan ini juga permainan kok ya diciptakannya kok di tahun 2023 menjelang menjelang itu lah. Monggo ya. Saya tidak masuk pada ranah ibaratnya ranah mengartikan tanda yang tapi juga enggak menjadi masalah karena sesuatu permainan itu bisa diartikulasikan dan disampaikan juga tidak menjadi masalah gitu. Tidak Gus, artinya nanti yang jelas kalau saya ini tanda-tanda. Tapi tentang mengartikan tanda-tanda silakan, saya fair aja, silakan Anda menilai. Jalanan dulu juga gitu saya. Terus ada lampu hitam, lampu kerlip-kerlip itu di saat itu orang artinya buktinya di tahun itu memang orang beruggul-unggulan. Nah silakan. Nah ini kalau dibentur ini saya tidak tahu ya. Jadi memang benar. Dari suatu kejadian yang terjadi di alam nyata itu adalah salah satu filosofi atau tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu hal yang akan terjadi. Saya sepakat. Contohnya gini, saya yang pernah terjadi pada diri saya. Jaranan itu kalau dulu kita mohon maaf yang namanya rampokan barongan itu wujudnya apa? Ini ku gambaran dari suatu kolo, makanya wujudnya nogo itu kolo, sehingga dirampok kan itu untuk dimusnahkan. Nah kalau dulu itu pagelaran seni jaranan itu barongannya cuma satu. Prajurit Jepangnya yang banyak karena untuk merampok kolo itu kan gitu, untuk merampok suatu kolo yang berbentuk naga itu. Akan tetapi pada waktu itu di tahun 2018 saya itu teriak, saya itu memang mengalami betul, saya teriak kan ada suatu pagelaran rampak 1000 barong. Rampak 1000 barong. Saya itu celolok keterucut muncul pembicaraan, lah iya jane kolo kok dikarak arep ono apa? Ternyata ya mohon maaf, bukan menggabung-gabungkan, bukan ilmu gadok, bukan. Ternyata selang 1 tahun terjadilah pagebluk, pandemi. Kita juga sudah merasakan semuanya gitu. Nah itu, kolo pada waktu itu yang berwujud sebagai naga itu kan kolo yang barang elek harus dimusnahkan. Nah ternyata terjadilah pagebluk. Nah makanya kayak ini tadi lato ini kok permainan dibentur-benturkan antara bola satu dengan bola yang lain, ini ada apa? Nah ini di sini kok pas
timingnya itu ya ini pemirsa pecinta tapak misteri GPBWS ya. Jadi pembicaraan kami adalah pembicaraan guyon maton. Tapi ada beberapa filosofi yang harus Anda cermati dalam pembicaraan kami ketika sampai mengerucut pada suatu permainan yang lagi ngetren. Bahkan sekarang ini permainan bentur-benturan itu dilombakan. Ini dilomba ada apa ini ya? Nah, makanya prosesnya pas pada waktu detik-detik mau ada acara besar. Nah makanya bagus saya bilang. Jadi kalau saya menyampaikan, mohon maaf, gejolak cokro manggilingannya zaman. Nek umpama dimulai di kapan? Ya. Nek umpama wis ki tondo-tondone apa? Nah, inilah kita yang disuruh membaca dan artinya ikra, bacalah. Loh, apa yang bisa kau baca tentang ayat-ayat? Nah, itu tadi. Ikra, bismillah. Nah, makanya itu kita disuruh membaca terus. Artinya, karena apa? Petunjuk apapun dengan tandanya alam, dengan kita. Gusti itu kan memberikan pertanda, termasuk ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Nah, semuanya itu kita kan harus ibaratnya itu jeli membaca wong ayatnya. Jadi artinya ya wacaan dan tondo-tondo iki lah. Perkara kesimpulannya monggo disimpulkan masing-masing. Yang jelas saya yakin ini adalah tanda-tanda. Ya. Mbak Dalang, Ya. kalau dari gambaran-gambaran yang sudah terjadi Ya. di tahun 2022 menginjak ke tahun 2023 sekarang yang masih beberapa hari ini, itu kalau di pewayangan itu gambaran siapa? Gini ya, jadi pada waktu ngamal binangun itu kan artinya pada waktu itu Puntadewa memang selesai membangun negara Ngamarta. Ya. Mengamalkan. Nah, begitu membangun tidak sesuai dengan cita-cita pada waktu itu. Dalam konsep orang membangun itu kan perubahan Ya. Artinya dari tidak ada menjadi ada, dari tidak sempurna menjadi sempurna. Ya. Tapi pada waktu itu justru malah merasot. Nah, sehingga Pandawa itu melakukan sesaji Rajosuyo. Sesaji Rajosuyo. Rajosuyo. Ya, dibarengi dengan membangun itu kan artinya dari tidak ada menjadi ada. Sama dengan pada waktu Pandawa membangun Ngamarta Binangun, membangun suatu kerajaan besar. Nah, pada waktu dibangun, di era waktunya tidak sesuai dengan harapan pada waktu Rawanto. Nah, sehingga Puntadewa rajanya melakukan sesaji yang namanya sesaji Rajosuyo. Mengumpulkan beberapa raja-raja besar, diajak bermusyawarah dan lain untuk menemukan satu titik. Ya. Sehingga berkumpullah Sudra juga dikumpulkan, Satrionya juga dikumpulkan, Nalendronya juga dikumpulkan, Brahmananya juga dikumpulkan dengan meminta petunjuk kadewatanya. Nah, ini bisa terselesaikan dan tidak tahunya di acara yang dilakukan itu terhalang dengan konsep kololodro. Sesaji juga. Iya, sesaji juga. Nah, sehingga akan berdampingan sesaji Rajosuyo bisa terjadi, bisa terlaksana apabila bisa menghilangkan lodronya. Harus ada yang dikorbankan. Karena kolo itu ya, harus dibasmi. Harus dibasmi. Nah, mengerucut pada pertanyaan penjenengan, Indonesia akan kembali lagi. Kalau dengan tanda wayang memang harus ada yang dikorbankan tuh. Oke pemirsa, tentunya itu tadi salah satu kajian dan dari hasil perbincangan kami berdua. Tentunya mudah-mudahan menjadi suatu manfaat tersendiri dan bisa menjadi suatu penilaian-penilaian untuk para pemirsa yang ada di seluruh penjuru Nusantara dan di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada kekurangan dan juga kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya GPBWS Tapak Misteri dan juga ada beliaunya Ibu Bagus mengaturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayu
Rahayu.